Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sri Rusna Yulida. Ibu mengajar mata pelajaran PPKN dan untuk kali ini Ibu mendapat materi wawasan kebangsaan yang akan disampaikan kepada kalian siswa baru SMA Negeri 1 Anjir Pasar. Dan untuk siswa baru SMA Negeri Anjir Pasar, Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Anjir Pasar. Baik, berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan, wawasan kebangsaan itu seperti apa? Berkaitan dengan wawasan kebangsaan, apa itu sebenarnya wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah merupakan pemahaman masyarakat mengenai jati diri bangsanya dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita dan kepentingan nasional. Kenapa perlu kita pahami wawasan kebangsaan ini? Karena dalam kondisi negara kita yang sekarang memang globalisasi itu bukan sesuatu yang asing lagi, dan memang globalisasi sekarang sekat antara negara satu dan negara lain itu tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi jarak dengan negara lain, yang mana itu nantinya akan menimbulkan banyak sekali paham-paham dari luar yang bisa berpengaruh kepada kita. Nah, bagaimana kita harus menyikapi itu? Maka kita harus tahu situasi dan kondisi negara atau bangsa kita saat ini. Yang diperlukan adalah bahwa kita punya wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu apa lagi? Jadi, wawasan kebangsaan itu adalah hal yang mendasar, yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan Indonesia menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan ini itu dapat menumbuhkan rasa cinta kita pada tanah air. Nah, wawasan kebangsaan merupakan pemahaman, sekali lagi, merupakan pemahaman masyarakat mengenai jati diri bangsanya dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita dan kepentingan nasional. Nah, dalam kehidupan modern, sekali lagi, dalam kehidupan modern, arus globalisasi dapat membantu perkembangan sebuah negara, tetapi dapat juga berdampak negatif bagi masyarakat yang tidak memiliki wawasan kebangsaan. Rendahnya wawasan kebangsaan itu berdampak atau tergerus pada nasionalisme dan krisis jati diri bangsa. Kita tidak jauh sekarang melihat di lingkungan kita seperti apa. Makanya wawasan kebangsaan ini sangat diperlukan bagi generasi muda khususnya, dan diletakkan materinya ada pada pengenalan lingkungan sekolah ini, supaya kalian paham, supaya kalian mengerti di tengah arus globalisasi itu tindakannya seperti apa, hal apa saja yang harus dilakukan. Karena wawasan kebangsaan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pemuda Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Jadi dengan memahami wawasan kebangsaan itu dapat, istilahnya, dapat menghadapi arus globalisasi. Karena arus globalisasi ini ada sesuatu yang dapat menimbulkan hal negatif, dapat juga menimbulkan hal positif. Nah, kalau positif tidak jadi masalah, kita dapat mengambil ilmunya. Tetapi kalau negatif itu masuk ke kita, itu akan sulit. Maka diperlukanlah wawasan kebangsaan dalam mewujudkan kebangkitan nasional. Konsep karakter wawasan kebangsaan. Karakter kebangsaan merupakan kebiasaan dan cara berperilaku
yang menjadi ciri khas warga negara untuk hidup dan bekerja sama, baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang pasti kalau kalian sebagai siswa itu adalah bagaimana berperilaku yang baik itu di lingkungan sekolah. Nah, kemudian lagi gunanya untuk apa gitu? Yang pasti gunanya adalah mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Karakternya supaya apa? Karakter yang ingin dicapai itu adalah manusia Indonesia yang memiliki nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Pengembangan nilai-nilai karakter itu seperti apa? Nah, maka yang diperlukan di sini adalah kalau kita melihat filosofi pendidikan, maka itu adalah dengan mengolah hati dan mengolah pikir secara etika dan secara literasi. Kemudian lagi nilai-nilai karakter yang perlu kalian pahami adalah nilai religius. Bagaimana kita dengan Tuhan, secara bahwa penempatan di Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa itu di nomor 1. Maka nilai religius ini perlu kita tanamkan. Nilai-nilai ketuhanan ini perlu kita tanamkan. Apalagi kita masyarakat Kalimantan Selatan itu sangat terkenal dengan masyarakat yang religius. Kemudian nilai kejujuran itu sangat-sangat diperlukan. Apalagi nanti kalau kita sekolah ada tatap muka, misalnya nilai kejujuran ini pada saat ujian atau ulangan, nah sangat diperlukan nilai kejujuran ini. Bahwa misalnya hasil yang kita dapatkan, nilai-nilai yang kita dapatkan itu adalah dari pekerjaan kita tidak menyontek, tidak membuka buku dan sebagainya, tetapi memang kita dapatkan dari kerja kita sendiri. Nah, itu harus diterapkan. Kemudian lagi sikap toleransi, hubungan dengan orang lain, kayak apa kita istilahnya istilah tempo selero lah ya kan. Kemudian lagi kerja keras itu pun harus ditanamkan. Apalagi ini kan kita masuk sekolah itu karena kondisi pandemi sekarang, maka kita pembelajaran dengan online atau dalam jaringan daring ya. Nah, dalam daring ini diperlukan sekali kerja keras kalian. Bagaimana bisa belajar benar-benar gitu, karena kondisinya tidak memungkinkan bahwa kita belajar secara maksimal. Maka diperlukan sekali kerja keras kalian, bagaimana mendapatkan ilmu itu, apa yang diajarkan guru itu tidaklah bisa maksimal. Jadi kalian sendiri yang harus bekerja mendapatkan atau mencari bahan-bahan pembelajaran. Itu diperlukan, termasuk dalam nilai karakter dari wawasan kebangsaan. Kemudian kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan atau cinta tanah air yang terkenal mungkin dengan istilah nasionalisme. Bagaimana kalian mencintai tanah air ini? Karena kalau kita bicara tentang produk misalnya, kayak apa kita mencintai produk dalam negeri sendiri. Kemudian mencintai, kalau sekarang anak-anak senang film Korea atau istilah K-pop, oh gantilah sekarang, gak usah K-pop lah, tetapi lebih ke kayak apa sih, menghargai prestasi-prestasi misalnya
orang Indonesia sendiri, gitu. Film-film Indonesia sendiri yang dilihat, lagu-lagu Indonesia sendiri yang didengarkan gitu. Kemudian gaya hidupnya juga seperti orang Indonesia, kemudian menghargai prestasi juga, kemudian bersahabat. Istilahnya itu kan bersahabat atau komunikatif. Itu pun merupakan nilai karakter, karena paham dari luar itu ada istilah paham namanya yang kalau istilah mau menang sendiri, tidak peduli dengan orang lain, apatis, itu bukan paham, bukan nilai Indonesia. Tetapi Indonesia itu terkenal dengan orang yang ramah tamah, bersahabat, dan komunikatif. Jadi diperlukan sekali penanaman karakter ini, bersahabat dan komunikatif ini. Istilah mungkin bahasanya itu humble ya, tidak masa bodoh. Sekarang kan ada istilah yang sangat tidak nyaman gitu. Emang gue pikirin, bodoh amat. Oh itu kalimat yang seharusnya tidak perlu ada, tidak dijadikan bahan istilahnya slogan. Emang gue pikirin, EGP. Itu EGP itu memunculkan sifat egois. Dan Indonesia tidak ya, karakteristik nilai-nilai masyarakat Indonesia tidak egois. Masyarakat Indonesia bersahabat, komunikatif, dan humble, ramah tamah. Indonesia terkenal dengan ramah tamah. Kemudian cinta damai. Ya, cinta damai kan tidak bersifat anarkis. Sekarang orang kalau kita melihat di tayangan mungkin di YouTube, sekarang orang sangat anarkis, salah sedikit hatam, salah sedikit bunuh. Nah, itu bukan sesuatu yang baik itu, dan bukan nilai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak mengenal kekerasan. Bangsa Indonesia adalah cinta damai. Kemudian gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ibu bicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu minimal bertanggung jawab kepada diri sendiri dulu. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, dalam arti kata kita tidak merusak diri sendiri. Kita terbuka saja, lingkungan kita sekarang sudah luar biasa sangat tidak aman. Kalau kita tidak punya benteng yang kuat, kalau kita tidak bisa memfilter atau menyaring kehidupan di luar yang dapat merusak kehidupan kita. Makanya ibu bilang tanggung jawab ini minimal untuk diri sendiri. Kita tidak ingin diri kita hancur karena lingkungan yang sudah kurang kondusif bagi kita. Narkoba itu sekarang sudah sampai ke tempat kita. Nah, jadi ibu berharap jaga diri kalian baik-baik, tanggung jawab pada diri kalian sendiri untuk bagaimana nantinya bisa menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Jangan rusak diri kalian dengan hal-hal yang kurang baik atau yang bersifat merusak lingkungan yang dapat merusak. Kalian tinggalkan saja. Tidak perlu dekat dengan lingkungan yang dapat merusak. Tanggung jawab kalian ada pada diri kalian sendiri. Mau baik kalian, mau tidak baik pun itu kalian. Baik, ibu rasa untuk materi wawasan kebangsaan ini cukup sekian dulu. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa di era globalisasi sekarang ini yang diperlukan itu adalah bagaimana kita harus bersikap, kita harus tahu situasi dan kondisi negara dan bangsa kita saat ini, di mana kita harus punya wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu adalah hal mendasar bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan
Indonesia menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, di mana nantinya akan menuju bangsa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Terima kasih. Selamat mengikuti MPLS ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.